Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini aku mau membahas tentang tokoh penyebar agama Islam yang ada di Indonesia, terkhusus di Pulau Jawa yang kita kenal dengan Wali Songo. Tapi sebelum kita masuk ke inti dari videonya, aku mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang udah klik video ini. Dan aku mohon bantuannya buat subscribe, komen, dan like karena itu akan sangat membahagiakan aku. Oke, kita langsung masuk aja ke videonya. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan mengenai tokoh-tokoh Wali Songo, di sini aku mau membahas sedikit aja mengenai persebaran agama Islam di Indonesia hingga sampai di Pulau Jawa. Oke, langsung aja. Let's play. Awal mula penyebaran agama Islam di Indonesia itu berawal dari para pedagang dari seluruh penjuru dunia yang singgah ke pesisir Indonesia. Namun dalam penyebaran agama Islam ini kita ketahui ada 4 teori yang menjelaskan bagaimana masuknya agama Islam ke Indonesia. Teori yang pertama itu adalah teori Gujarat. Teori Gujarat ini mempercayai bahwa agama Islam dapat masuk ke Indonesia itu karena melalui hubungan perdagangan antara Gujarat, India, dan juga Indonesia. Selain ada teori Gujarat, juga ada teori Arab yang meyakini bahwa persebaran agama Indonesia itu berkaitan dengan para jemaah haji dan peziarah sehingga ajaran agama Islam dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia termasuk ke Indonesia. Dan teori yang ketiga adalah teori Persia yang mana pada teori ini meyakini bahwa agama Islam masuk ke Indonesia berkat pedagang Persia yang berlayar melewati jalur perdagangan maritim, yang pada saat itu para pedagang Persia ini tidak hanya sekedar berdagang, tapi juga sekaligus menyebarkan agama Islam. Dan teori yang terakhir adalah teori Tiongkok. Pada teori Tiongkok ini juga mempercayai bahwa ajaran agama Islam ini masuk ke Indonesia karena jalur perdagangan yang dibawa oleh orang-orang Tiongkok ke Indonesia. Jadi sama seperti dengan teori Persia, nah teori Tiongkok ini juga sama melalui jalur perdagangan yang mereka itu tidak hanya berdagang di Indonesia tapi juga sambil menyebarkan agama Islam di Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia ini bermula pada abad ke-7 hingga abad ke-14 Masehi. Yang pada awal penyebarannya hanya dasar-dasar dari agama Islam saja, karena pada saat itu masyarakat Indonesia masih banyak yang mempercayai agama Hindu dan juga Buddha yang masih sangat kental. Lalu hingga pada akhirnya di abad ke-14, penyebaran agama Islam ini semakin meluas dan semakin mendalam di wilayah pesisir utara Sumatera dan juga Jawa. Hingga pada akhirnya muncullah kerajaan-kerajaan Islam di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Nah, masuknya agama Islam ke Indonesia ini juga sangat berhubungan erat dengan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, yang mana awalnya bermula dari para pedagang seluruh penjuru dunia yang singgah ke pesisir Pulau Jawa di awal abad 7 Masehi. Yang mana pada saat itu para pedagang tidak hanya sekedar berdagang saja di Pulau Jawa, tapi juga mereka sambil menyebarkan dan juga mendakwahkan agama Islam. Hingga seiring berjalannya waktu, pada abad ke-14, datanglah serombongan ulama dari seluruh penjuru dunia ke Pulau Jawa. Nah, pada saat inilah agama Islam di Pulau Jawa semakin meluas, dan dari masa inilah yang menjadi cikal bakal dari adanya tokoh-tokoh atau ulama Islam yang kita kenal dengan Wali Songo. Tapi perlu teman-teman garis bawahi bahwasanya Wali Songo ini tidak pada satu masa gitu, tapi dalam waktu yang berbeda-beda karena Wali Songo ini berisikan tokoh-tokoh Islam yang berasal dari lintas generasi. Ada yang memiliki keterikatan sebagai keturunan dan juga ada yang memiliki keterkaitan antara hubungan guru dan juga muridnya. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke pembahasan inti yaitu Wali Songo. Let's play. Sebutan dari Wali Songo ini berasal dari kata wali dan juga songo yang dalam bahasa Indonesia wali itu berarti wakil dan dalam bahasa Jawa songo itu berarti 9. Dan seperti yang kita ketahui, Wali Songo ini adalah wali Allah yang berjumlah 9 orang yang bertugas menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Di sini aku mau memperkenalkan tokoh-tokoh Wali Songo beserta nama asli dan juga sebutannya. Yang pertama, ada Sunan Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih kita kenal sebagai Sunan Gresik.
Yang kedua ada Raden Rahmat atau yang kita kenal sebagai Sunan Ampel. Yang ketiga adalah Raden Makdum Ibrahim atau Raden Maulana Makdum atau yang sering kita kenal sebagai Sunan Bonang. Dan yang keempat adalah Raden Qasim Syarifuddin atau Sunan Derajat. Yang kelima ada Raden Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus. Yang keenam ada Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin atau Sunan Giri. Yang ketujuh ada Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga. Dan yang kedelapan ada Raden Umar Said atau Sunan Muria. Dan yang terakhir, yang kesembilan, ada Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kalau di awal tadi aku sudah sedikit memberitahu kalau Wali Songo ini berasal dari lintas generasi antara ayah dan anak dan juga guru dan murid. Di sini aku juga mau menjelaskan mengenai silsilah dari Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Gersik atau Raden Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gersik ini adalah tokoh ulama Islam dalam Wali Songo yang usianya paling tua, dan ternyata Raden Maulana Malik Ibrahim ini adalah keturunan dari Rasulullah SAW yang ke-22. Beliau ini memiliki beberapa anak dan salah satunya adalah Raden Rahmat atau yang kita kenal sebagai Sunan Ampel. Nah, Raden Rahmat atau Sunan Ampel ini juga memiliki dua orang putra yang kelak nantinya juga akan menjadi seorang wali, yaitu Sunan Bonang dan juga Sunan Derajat. Selanjutnya ada Sunan Giri, yang ternyata Sunan Giri ini adalah keponakan sekaligus murid dari Sunan Gersik. Lalu ada Sunan Kalijaga yang merupakan murid sekaligus sahabat dari Sunan Bonang. Karena Sunan Kalijaga ini juga memiliki putra yang kelak nantinya akan menjadi tokoh dalam Wali Songo, yaitu Sunan Muria. Dan yang terakhir ada Sunan Gunung Jati, yang mana Sunan Gunung Jati ini adalah sahabat dari para sunan, kecuali Sunan Gersik yang pada saat itu telah meninggal dunia. Kalau teman-teman ketahui, kesembilan dari Wali Songo ini dipanggil dengan sebutan Sunan, yang berasal dari kata susuhunan, yang mana gelar ini hanya diberikan kepada orang-orang yang diagungkan dan juga dihormati. Nah, nama-nama panggilan dari para Wali Songo ini juga bukan semata-mata nama random yang tiba-tiba langsung dikasih. Oh, ini Sunan Gersik. Oh, ini Sunan Bonang. Oh, ini Sunan Ampel gitu aja, guys. Enggak. Tapi nama-nama tersebut juga memiliki makna. Nah, di sini aku juga mau menjelaskan asal-muasal dari sebutan nama-nama Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Gersik. Nama asli dari Sunan Gersik adalah Raden Maulana Malik Ibrahim. Kenapa Raden Maulana Malik Ibrahim ini diberi sebutan Sunan Gersik? Karena pada saat itu Raden Maulana Malik Ibrahim bertugas menyebarkan agama Islam di wilayah Kabupaten Gersik, Jawa Timur. Sehingga Raden Maulana Malik Ibrahim ini dikenal sebagai Sunan Gersik. Selanjutnya ada Raden Rahmat atau yang kita kenal sebagai Sunan Ampel. Raden Rahmat ini diberi julukan Sunan Ampel karena pada saat itu Raden Rahmat menjadikan daerah yang bernama Ampel sebagai basis dari penyebaran agama Islam dan mendirikan sebuah pondok di sana. Selain mendirikan sebuah pondok pesantren di Ampel, Sunan Ampel ini juga menjadi salah satu pendiri kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Hingga suatu ketika untuk menyebarkan agama Islam lebih luas lagi, Sunan Ampel ini menikahi seorang putri dari Tumenggung Wilatika, yaitu Nyai Gede Manila. Dan dari pernikahan inilah yang melahirkan dua orang putra yang kelak nanti akan menjadi tokoh dalam Wali Songo. Selanjutnya ada Wali Songo yang ketiga, yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang ini memiliki nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim yang merupakan anak pertama dari Sunan Ampel. Raden Maulana Makdum Ibrahim ini diberi julukan sebagai Sunan Bonang karena pada saat menyebarkan atau mendakwahkan agama Islam, Sunan Bonang ini memainkan alat musik yaitu bonang. Dan FYI guys, dari penyebaran agama Islam ini terdapat salah satu syair yang sampai saat ini kita ketahui, yaitu syair Tombo Ati, yang kita sekarang sering dengar itu dinyanyikan oleh Opik. Nah, itu ternyata adalah syair dari Sunan Bonang. Selanjutnya, tokoh Wali Songo yang keempat adalah adik dari Sunan Bonang, yaitu Sunan Derajat.
Sunan Derajat ini memiliki nama asli Raden Qasim Syarifuddin yang bisa disebut sebagai Sunan Derajat karena Raden Qasim Syarifuddin ini menyebarluaskan agama Islam di Desa Derajat, Paciran, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya ada Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin atau yang kita kenal sebagai Sunan Giri. Raden Paku ini merupakan anak dari ulama besar yaitu Syekh Maulana Ishak yang merupakan saudara kandung dari Raden Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Yang berarti Sunan Gresik ini adalah sepupu dari Sunan Ampel. Sunan Giri ini memiliki perjalanan hidup yang tidak biasa teman-teman karena Sunan Giri ini pernah dibuang oleh ibunya karena dianggap membawa kutukan berupa wabah penyakit sehingga Raden Paku ini dibuang ke laut oleh ibunya dan singkat cerita Raden Paku ini ditemukan oleh seorang kepala pelabuhan kerajaan yang bernama Nyai Gede Pinatih. Dan pada saat itu Nyai Gede Pinatih menjadikan Raden Paku sebagai anak angkatnya dan merawatnya hingga dewasa. Dan pada saat dewasa ini Raden Paku dibawa oleh Nyai Gede Pinatih untuk berguru kepada Sunan Ampel. Dan setelah itu Raden Paku diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah perbukitan Giri di sebelah selatannya Gresik hingga dapat mendirikan sebuah pesantren yang bernama Pesantren Giri. Nah, dari kisah inilah karena Raden Paku ini menyebarkan agama Islam di wilayah Giri, maka Raden Paku diberi julukan sebagai Sunan Giri. Selanjutnya ada tokoh Wali Songo yang keenam yaitu Raden Jafar Shadiq yang kita kenal sebagai Sunan Kudus. Asal nama dari Sunan Kudus ini berawal pada saat perjalanan Raden Jafar Shadiq yang pernah menimba ilmu di Baitul Maqdis, Palestina. Yang pada saat itu Raden Jafar ini pernah berjasa karena dapat memberantas penyakit yang telah menyebabkan banyak korban dan atas jasa beliaulah beliau diberikan hadiah oleh Raja Palestina sebuah daerah kekuasaan di Palestina. Namun pada saat itu Raden Jafar menolak dan meminta agar hadiah daerah kekuasaan tersebut dipindahkan ke tempat dari mana ia berasal, yaitu di Pulau Jawa. Dan entah gimana ceritanya, permintaan itu dikabulkan oleh Raja Palestina dan Raden Jafar Shadiq ini kembali ke tanah air yaitu ke Pulau Jawa dan mulai berdakwah ke wilayah yang telah dihadiahkan olehnya dan daerah ini diberi nama Kudus yang berasal dari sebuah nama wilayah yang ada di Palestina yaitu Al-Quds. Sehingga pada saat itu Raden Jafar dikenal dengan Sunan Kudus. Yang selanjutnya ada Raden Masyahid atau Sunan Kalijaga. Julukan nama Sunan Kalijaga ini diberi oleh gurunya yaitu Sunan Bonang yang mana pada saat itu Raden Masyahid atau Sunan Kalijaga ini diberi tugas untuk menjaga tongkat dari Sunan Bonang yang telah ditancapkan di pinggiran kali hingga 3 tahun lamanya. Nah, dari peristiwa inilah Sunan Bonang menjuluki Raden Masyahid sebagai Jogo Kali yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti penjaga kali. Dan dari sebutan Jogo Kali ini berubah menjadi Kali Jogo sehingga Raden Masyahid ini diberi julukan Sunan Kalijogo. Lalu selanjutnya ada Wali Songo yang ke-8 yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said, anak dari Sunan Kalijaga. Raden Umar Said ini diberi julukan Sunan Muria karena pada saat itu Raden Umar Said mendakwahkan agama Islam di wilayah Gunung Muria yang berada di sebelah utara kota Kudus. Dan dari situlah Raden Umar Said ini diberi julukan sebagai Sunan Muria. Dan tokoh Wali Songo yang terakhir adalah Syarif Hidayatullah yang kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah ini adalah keturunan dari kerajaan Pajajaran yang melakukan dakwah di wilayah Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Dan Sunan Gunung Jati ini adalah satu-satunya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Dan karena Syarif Hidayatullah ini menyebarkan agama Islam di Gunung Jati, Cirebon, maka Syarif Hidayatullah ini diberi sebutan sebagai Sunan Gunung Jati. Nah, itu tadi cerita mengenai Wali Songo, tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa yang sangat kondang. Mungkin dari teman-teman ada yang lebih memahami mengenai kisah-kisah dari Wali Songo, bisa banget ditaruh di kolom komentar dan mungkin ada
kisah-kisah yang salah, mohon untuk dibenarkan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sekali lagi aku mohon bantuannya buat subscribe, komen, dan like karena itu akan sangat membahagiakan aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!